Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah medan elektromagnetik. Setelah sebelumnya kita membahas tentang materi vektor dan juga sistem koordinat, khususnya sistem koordinat tiga dimensi kartesian, tabung ataupun silindrik, dan juga bola ataupun spherical, kita akan lanjut membahas tentang medan listrik dan juga medan magnet. Sebelum kita masuk pada materi tentang listrik maupun magnet, maka kita akan sedikit membahas apa itu medan. Medan atau field dalam bahasa Inggris adalah suatu area yang berhubungan dengan suatu fenomena fisik yang terjadi pada area tersebut. Misalnya, hal yang paling mudah untuk dibayangkan adalah medan gravitasi. Medan gravitasi artinya bahwa pada suatu area tersebut terjadi fenomena fisik, yaitu berupa gravitasi. Benda akan selalu jatuh dari atas ke bawah atau lebih tepatnya menuju ke pusat bumi. Nah, artinya medan listrik ataupun medan magnet yang kita sebut sebagai medan elektromagnetik adalah suatu area, entah itu area yang kasat mata ataupun tidak kasat mata, yang di dalamnya terdapat suatu fenomena fisik berupa listrik ataupun magnet. Yang harus diperhatikan adalah sama seperti medan gravitasi, bahwa fenomena listrik dan fenomena magnet umumnya tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata. Dalam beberapa kasus, jika aliran listrik atau arus listrik yang terlalu besar, kadangkala dapat dilihat oleh mata. Hukum Coulomb dan intensitas medan listrik sebenarnya sudah kita bahas pada mata kuliah Fisika 2 pada semester 2. Kita akan sedikit melakukan pengulangan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Coulomb, ada beberapa hal yang bisa kita tentukan atau lihat, bahwa yang pertama adalah besarnya gaya yang terjadi pada dua buah muatan yang saling berdekatan akan sebanding dengan perkalian antar muatan tersebut. Jadi besarnya gaya yang terjadi akan berbanding lurus dengan kedua muatan tersebut. Semakin besar muatan, maka semakin besar gaya yang terjadi. Yang kedua, besarnya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Artinya, semakin jauh jarak antar kedua muatan tersebut, gaya yang terjadi akan semakin kecil. Yang ketiga, arah gaya selalu berada pada garis lurus yang menghubungkan antar muatan. Nanti kita akan melihat ilustrasi untuk nomor 3. Yang keempat, besarnya gaya bergantung pada media yang terdapat gaya tersebut berada. Jadi tergantung medianya, apakah dia di vakum atau udara ataupun di media lain yang memiliki permitivitas tertentu. Muatan yang sama akan saling menolak, dengan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, persamaan Coulomb atau hukum Coulomb dituliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, dengan arah adalah bergantung nanti dari muatan antara Q1 dengan Q2. K sendiri adalah konstanta Coulomb, dan nanti untuk di sini epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Jadi kalau misalnya dia berada di media bukan ruang hampa atau udara, maka harus dikalikan permitivitas relatif. Di sini kita lihat bahwa terdapat dua buah muatan. Nah, muatan ini karena arahnya ke arah F1 dan F2-nya adalah Q1 itu berlawanan, gayanya berlawanan dengan Q2. Di sini terdapat F1 dan F2. Maka kita bisa menyatakan bahwa Q1 dan Q2 ini adalah saling tarik-menarik. Dan arahnya gaya ini selalu berada pada garis lurus antar kedua muatan. Jadi saat kita tarik satu garis dari kedua titik, maka akan bentuk suatu garis lurus. Arahnya pasti akan berada pada garis lurus tersebut. Nah, gaya yang terjadi pada muatan 2 disebut F1 adalah yang arahnya ini, yaitu A21, A2 ke 1. Sedangkan gaya pada muatan 2 arahnya adalah yang ke A12, seperti ini. Sedangkan intensitas atau besarnya medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya vektor pada sebuah muatan uji positif. Jadi kalau kita melihat kita punya satu titik muatan di sini, maka gaya vektornya atau intensitas medan listriknya itu dia akan menyebar ke segala arah.
Jadi kita bisa menyebutnya dia adalah menyebar secara radial seperti ini. Kalau kita melihatnya dalam bidang 2 dimensi. Kalau bidang 3 dimensi maka akan menyebar secara radius seperti radius pada bola, jadi ke segala arah. Nah, besarnya intensitas medan listrik pada suatu titik dengan jarak R dari muatan tersebut adalah E sama dengan F dibagi Q. Jadi E ini adalah intensitas muatan, F ini adalah gayanya, gaya yang diakibatkan oleh muatan tersebut, dan Q adalah muatan titik ini. Atau kalau kita keluarkan F-nya substitusikan dengan besarnya hukum Coulomb, maka E sama dengan K dikali Q muatan di sini dibagi R kuadrat dengan arahnya secara radial seperti ini. Kalau kita ingin melihat suatu intensitas medan listrik yang dipengaruhi oleh N buah muatan, artinya muatannya banyak, misalnya Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, maka kita bisa menghitung intensitas total di suatu titik tersebut dengan menjumlahkan masing-masing intensitas dari masing-masing muatannya. Jadi muatan 1 intensitas titik P-nya di titik situ di titik P berapa, muatan intensitas yang diakibatkan oleh muatan 2 di titik P berapa, dan seterusnya. Contoh soal, sebuah muatan sebesar 10 pangkat min 9 Coulomb berlokasi pada minus 0,5, minus 1,2 di udara. Tentukan besarnya intensitas medan listrik pada jarak 1 meter dari muatan. Jadi kalau misalnya kita melihat ini adalah muatannya, nah, kita ingin melihat jaraknya 1 meter, misalnya di titik sini. Sebenarnya kalau kita ingin melihat 1 meter kemanapun bisa kita lihat ya. Yang penting jaraknya adalah 1 meter. Nah, maka tinggal kita masukkan Q-nya adalah sekian, epsilon 0-nya adalah permitivitas ruang hampa, dan R kuadratnya adalah 1 meter. Maka kita dapatkan besarnya intensitas medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter, entah itu dimanapun, yang penting 1 meter dari muatan, besarnya adalah 9 Newton per Coulomb. Sedangkan kalau kita diminta menentukan medan listrik pada suatu titik tertentu, misalnya titiknya ini, maka kita hitung dulu berapa jarak antara titik muatan dengan titik yang ingin kita lihat intensitas medan listriknya. Ini menggunakan vektor, maka kita akan dapatkan bahwa vektor itu adalah 1,4 ke arah X, 2,2 ke arah Y, dan minus 4,4 ke arah Z. Maka arahnya ini untuk arahnya, dan ini adalah untuk panjangnya. Jadi kita melihat arah dan juga panjangnya. Nah, panjangnya adalah jarak dari muatan ke titik tersebut adalah akar 26,16 dikuadratkan menjadi 26,16. Lalu berikutnya kita kalikan dengan arah yang ini, maka besar intensitas muatannya adalah ke arah X sekian, ke arah Y sekian, dan juga ke arah Z sekian. Nah, maka di sini intensitas medan listrik ditentukan atau memiliki arah ke arah tertentu kalau misalnya kita ingin melihatnya di satu titik. Ini berbeda dengan contoh yang satu ini karena dia ingin melihatnya pada titik manapun, yang penting jaraknya adalah 1 meter. Nah, itu yang sedikit membedakan antara contoh soal A dengan contoh soal B. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat yang dikatakan sebagai flux pada suatu medan vektor. Flux ini adalah garis-garis arah yang menandakan kalau nanti dalam medan listrik ataupun medan magnet adalah arah medan listrik maupun medan magnet tersebut dan juga besarnya. Nah, di sini flux adalah representasi garis-garis vektor. Flux medan listrik artinya adalah garis-garis vektor yang menandakan medan listrik dari suatu muatan ke titik observasi. Rapat flux listrik memiliki arah yang sama dengan arah medan listrik dan besarnya kita tentukan dengan D sama dengan epsilon 0 dikali E
atau sebanding dengan muatan Q tersebut atau besarnya muatan tersebut dibagi dengan areanya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah contoh-contoh dari flux medan listrik misalnya atau representasi flux. Nah, kita bisa melihat bahwa arahnya ini selalu semuanya ke arah kanan dan besarnya adalah seragam atau uniform. Ini dilihat dari kerapatannya. Nah, jadi rapat flux itu menentukan besarnya intensitas medan listrik di suatu tempat tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa kerapatannya tidak uniform. Di tengah dia kosong, artinya intensitas di sini itu lebih rendah dibandingkan di pinggir-pinggirnya. Arahnya ini masih sama ke arah kanan semua. Nah, berbeda dengan yang contoh ketiga, arahnya ini menyebar ke segala arah atau menyebar secara radial seperti ini dalam bidang 2 dimensi. Kalau kita melihat kerapatannya, kita bisa melihat semakin jauh dari muatan, maka kerapatannya atau intensitasnya semakin kecil dibandingkan yang dekat dengan muatan. Ini berarti sebanding dengan rumus sebelumnya tentang intensitas medan listrik. Kita akan mencoba bagaimana menentukan representasi flux dengan melihat vektor yang diberikan. Di sini kita punya vektor A sama dengan KAX. Nah, untuk menentukan representasi atau menggambarkan representasi flux dari suatu vektor, maka kita melihat yang pertama adalah arahnya terlebih dahulu. Arah ini ditentukan dengan apakah dia koordinatnya kartesian, silindrikal, ataupun bola. Dilihat dari parameternya X, Y, Rho, dan lain sebagainya. Kalau X artinya dia berada pada koordinat kartesian. K di sini menandakan adalah besarnya adalah konstan. Artinya flux yang kita gambarkan atau flux yang ada besarnya selalu konstan, sama semua, dan arahnya adalah ke arah X. Nah, sedangkan yang kedua di sini arahnya adalah ke arah Y, dan kita melihat bahwa semakin dia posisinya bergeser ke X yang semakin besar, maka intensitasnya akan lebih tinggi. Artinya kalau kita melihat bahwa arahnya ini semua akan ke atas, Y positif, dan kecuali untuk yang berada di kuadran sebelah kiri itu akan mengarah ke bawah karena X-nya negatif, dan semakin ke arah kanan di sini akan semakin rapat. Jadi di tengah-tengah kartesiannya itu akan renggang, dan semakin ke arah kanan ataupun ke arah kiri itu akan semakin rapat. Yang ke arah kanan, yang di sebelah kanan itu dia akan mengarah ke atas, Y positif, sedangkan yang di sebelah kiri dia akan mengarah ke Y negatif. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang pertama. Jadi mengarah ke arah kanan dan kerapatannya uniform atau sama. Sedangkan yang contoh kedua, semakin ke kanan, semakin X-nya semakin besar, maka dia akan semakin rapat. Sedangkan semakin X-nya ke kiri pun dia akan semakin rapat, tapi arahnya berkebalikan. Yang ini ada ke arah ke atas, dan yang karena ini X negatif maka ke arah bawah. Nah, contoh ketiga, KX, AX berarti arahnya ini adalah ke arah X, dan besarnya mengikuti berapa besar nilai dari X tersebut. Artinya kita bisa melihat arahnya adalah bisa ke kanan ataupun ke kiri, X positif ataupun X negatif. Dan semakin ke kanan dia semakin kita geser ke kanan, maka akan semakin rapat, sedangkan di tengah-tengah akan renggang, dan semakin ke kiri akan semakin rapat kembali. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Semakin kanan ia akan semakin rapat. Nah, berikutnya adalah K pro A rho. Nah, ini menyatakan bahwa fluxnya, kerapatannya kalau kita lihat arahnya adalah ke rho. Rho itu artinya dia akan menyebar secara radial atau radial itu artinya seperti jari-jari lingkaran. Lalu besarnya adalah semakin jauh dari titik pusat, rho itu menandakan panjangnya jari-jari dari lingkaran.
semakin jauh dari titik pusat dia akan semakin kecil. Jadi rho-nya semakin besar, karena dibagi dengan rho maka nilainya akan semakin kecil. Maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, besarnya adalah K dan arahnya ke arah radial. Di sini dikatakan bahwa akan selalu uniform dimanapun titik yang kita lihat. Maka dia akan radial sama seperti contoh sebelumnya, tapi kerapatannya ini harus kita buat sama. Memang ini bisa dikatakan tidak terlalu presisi untuk menggambarkan seperti ini, tapi kita bisa membayangkan kira-kira ilustrasinya menyerupai keadaan yang sesungguhnya atau yang diinginkan. Nah, oke, itu adalah untuk flux. Jadi ini adalah penggambaran arah, nanti bisa sebagai arah medan listrik ataupun medan magnet. Kita bisa melihat intensitas sekali lagi dari kerapatannya, semakin rapat artinya semakin besar dan semakin renggang artinya semakin kecil. Di sini menyatakan kerapatan intensitas besar atau kecil itu bukan positif dan negatif, tapi nilainya apakah mendekati 0 atau jauh lebih besar dari 0 seperti itu. Karena kalau kita nyatakan negatif itu kecil, artinya ya yang paling kecil adalah yang negatif, ya berarti yang ini. Nah, intensitas itu bukan melihat arahnya, karena negatif atau positif itu nanti membedakan adalah arahnya, bukan masalah kerapatannya atau besarnya intensitas seperti itu. Medan magnet. Nah, kita akan sedikit bercerita dulu tentang medan magnet dan penelitiannya dari dulu sampai sekarang. Jadi medan magnet itu dihasilkan dari sumber magnet permanen. Nah, ini nanti ada yang menarik bahwa medan magnet berbeda dengan medan listrik. Yang medan listrik itu dihasilkan dari sebuah muatan, nah tapi medan magnet itu tidak ada yang namanya muatan magnet, beda dengan muatan listrik seperti itu. Nah, penelitian awal-awal yang berdampak sangat besar bagi penelitian medan magnet itu adalah yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Dia adalah ilmuwan, kalau tidak salah ilmuwan Prancis. Ørsted itu Denmark ya, Denmark. Ørsted ya, Ørsted. Dia ilmuwan Denmark. Nah, dia melakukan percobaan meletakkan magnet di dekat kawat yang dialiri listrik. Kalian bayangkan magnet batang yang mungkin bentuknya persegi atau magnet seperti di kompas, seperti ya pada kompas yang bentuknya seperti jarum. Nah, dia diletakkan magnet tersebut diletakkan di dekat kawat yang dialiri listrik. Nah, ternyata pada saat kawat itu dialiri listrik, magnet tersebut yang tadinya mungkin arahnya diacak, nanti pada saat kawat tersebut dialiri arus listrik, magnet yang tadinya susunannya teracak ternyata akan tersusun sendiri secara tegak lurus dengan kawat tersebut. Dia akan tersusun sendiri. Nah, ini menandakan bahwa arah medan magnet itu akan tegak lurus dengan arah medan listrik. Seperti itu. Penelitian ini menarik karena ternyata ada hubungan antara medan listrik maupun medan magnet. Dapat dikatakan ini adalah medan magnetnya selalu tegak lurus dengan medan listrik. Nah, berikutnya penelitian dilanjutkan oleh André Marie Ampère atau yang kita kenal dengan Ampère, yang namanya diabadikan pada satuan arus yaitu ampere. Nah, Ampère menyatakan bahwa arus listrik memiliki gaya yang diakibatkan oleh arus listrik lain. Magnet dapat diganti dengan arus listrik. Nah, mungkin di sini kalian kenal yang namanya magnet induksi, bahwa kalau kita melilitkan suatu kawat yang kemudian dialiri arus listrik, maka arus listrik tersebut akan memiliki gaya yang sama gitu, seperti gaya magnet. Jadi magnet dapat diganti dengan arus listrik. Atau nanti kita tahu bahwa ternyata magnet dapat dihasilkan dari arus listrik. Lalu
Penelitian berikutnya dilanjutkan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart yang dikenal nanti sebagai Biot-Savart, hukum Biot-Savart. Mereka menentukan besaran medan magnet dari arus listrik yang mengalir. Jadi Ampere menyatakan bahwa magnet dapat diganti dengan arus listrik. Bahwa listrik dapat menghasilkan magnet. Nah, Biot-Savart menentukan besarannya, berapa sih besarnya medan magnet di suatu titik dari kawat yang kita aliri arus listrik. Nah, itu adalah Biot-Savart. Nah, berikutnya penelitian ini kemudian dikembangkan lagi oleh Maxwell. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Maxwell itu tidak menemukan persamaan-persamaan yang dikatakan nanti sebagai persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell itu ada 4. Nanti kita akan belajar masing-masing pada minggu berikutnya. Jadi ada persamaan medan listrik, persamaan Gauss untuk medan listrik. Kedua, persamaan Gauss untuk medan magnet. Ketiga adalah persamaan Ampere. Dan keempat adalah persamaan Faraday. Nah, keempat persamaan itu jelas bukan ditemukan oleh Maxwell. Nah, tapi nanti Maxwell ada berkontribusi pada suatu persamaan tersebut dan menemukan hubungan satu sama lain. Maxwell menyatakan bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari medan listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, di sini ada kata-kata pertama adalah medan magnet dapat dihasilkan dari medan listrik. Yang kedua adalah tidak semua medan listrik ternyata yang bisa menghasilkan medan magnet, hanya medan listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, persamaan Maxwell ini menjadi sangat penting dan menjadi dasar dari teori medan elektromagnetik ini. Kita akan lanjut untuk melihat besarnya medan magnet pada suatu titik dari arus yang dialirkan. Untuk menghitung rapat flux magnet atau notasinya adalah B yang dihasilkan oleh arus pada suatu elemen I, jadi ada arus ini. Percobaannya dilakukan dengan melihat besarnya flux magnet pada batang konduktor panjang yang dialiri listrik. Jadi misalnya ini ada kawat tembaga atau kawat tembaga. Kawat tembaga tersebut kita aliri arus listrik. Nah, berikutnya Biot-Savart itu menghitung di titik dengan jarak R, jaraknya adalah tertentu, berapa besarnya flux medan magnet. Nah, di sini dinyatakan bahwa ini langsung kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini untuk kawat yang lurus seperti itu. Kawatnya dibuat lurus dan panjang, tidak dibuat berbentuk loop dan lain sebagainya. Nah, gaya yang disebabkan oleh flux magnet selalu tegak lurus dengan arah arus dan arah vektor satuan antara elemen arus dan titik observasi. Nah, ini juga yang menarik bahwa flux magnet yang terjadi itu ternyata selalu tegak lurus dengan arah arus. Jadi kalau misalnya arah arusnya ke sini, nah, medan magnet yang dihasilkan itu tegak lurus dari arah arusnya. Jika arah misalnya kalau ini berarti tegak lurusnya ke arah sini. Nah, itu yang menarik dan itu membuktikan juga percobaan yang dilakukan oleh Ørsted sebelumnya. Nah, lalu gaya yang disebabkan oleh flux magnet selalu tegak lurus dengan arah arus dan arah vektor satuan antara elemen arus dan titik observasi mengikuti kaidah tangan kanan. Nanti kita bisa menggunakan tangan kanan, bisa melihat ada nggak di sini? Oh, belum ada. Arus itu sebagai jempolnya. Nah, kita menggunakan tangan kanan, arus itu adalah jempol dan jari lain saat kita ingin istilahnya menutup, seperti ingin menutup, nah itu adalah arah dari medan magnetnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal, sebenarnya ini pernah dibahas di fisika 2, kita akan sedikit mengulang. Tentukan besarnya flux magnet berjarak Z yang dihasilkan dari loop kawat berjari-jari A yang dialiri arus listrik. Nah, jadi misalnya di sini kita punya loop kawat yang berupa loop. Nah, dan kita aliri arus listrik. Ini agak sedikit nggak jelas arah arusnya kemana. Apakah ke sini berlawanan arah jarum jam atau
searah jarum jam. Nah, tapi kita bisa melihat di titik ujung sebelah kanan. Nah, di ujung sebelah kanan ini bahwa ini sebenarnya ada di titik ujung sebelah kiri juga, tapi kita hanya melihat di ujung sebelah kanan bahwa nantinya vektor-vektor atau flux ke arah lain itu akan saling menghilangkan dan sisanya hanya menuju ke arah Z saja, ke arah Z positif. Berarti kalau di sisi sebelah kiri nanti ke arah Z negatif. Nah, kalau untuk sisi sebelah kanan, vektor lainnya yang itu tulisan ada dB1, dB2 dan lain sebagainya itu akan saling menghilangkan satu sama lain. Jadi di titik atas dari loop tersebut itu vektor yang ke arah lainnya, ke arah atas akan dihilangkan dengan vektor lain dari yang titik di bawah ke arah bawah. Nah, jadi sisanya adalah ke arah kanan. Jadi kalau kita memiliki arus yang loop seperti ini, melingkar seperti ini, maka di sisi sebelah kanan medan magnetnya atau flux medan magnetnya itu akan mengarah ke arah kanan. Dengan cara ini, arah flux medan listrik dipaksa hanya mengarah ke satu arah kartesian, yaitu sumbu Z positif. Nah, ini adalah perhitungannya. Maka kita bisa dapatkan bahwa B atau flux medan magnet itu akan sebanding dengan mu 0 I A kuadrat dibagi 2 A kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3/2 dengan arahnya adalah ke arah Z. A-nya sendiri itu adalah jari-jari dari loop, dan Z adalah jarak dari lingkaran loop ke titik observasi yang akan kita nilai besarnya flux medan listriknya, flux medan magnetnya. Nah, kalau dia berupa kawat panjang tak hingga, artinya diasumsikan kawatnya cukup panjang dibandingkan jauh lebih panjang dibandingkan titik observasinya, maka kita juga di sini akan melihat terdapat dua arah ke arah Z dan juga ke arah rho. Nah, seperti ini. Nah, ini pun sama. Jadi sebentar. Z, oke. Nanti kalau ini kawatnya seolah-olah tak hingga atau jauh lebih panjang daripada titik observasi, jarak ke titik observasinya, maka komponen yang diakibatkan oleh bagian atas itu akan saling menghilangkan komponen dengan yang bagian bawah dengan jarak Z yang sama. Nah, sehingga nanti kita hanya memiliki arah ke satu arah saja, yaitu dalam hal ini adalah ke arah pi. Nah, seperti ini. Sorry, ini ke arah pi ya, rho. Ke arah rho, bukan ke arah pi, ke arah rho di sini. Nah, besarnya adalah B sama dengan mu 0 I dibagi 2 pi rho ke arah ke arah rho berarti ke arah pi ya, benar ya, bukan ke arah rho. Kalau rho itu berarti kan arahnya radial. Nah, sedangkan ke arah pi karena yang nanti akan saling menghilangkannya, nanti sisanya berarti di arah rho. Jadi dari misalnya yang ini arah AQP itu kita bisa melihat sebagai rho dan juga sebagai Z. Nah, nanti untuk kalau kita lihat semuanya, maka sisanya flux medan listriknya itu adalah ke arah pi. Jadi arahnya itu adalah berputar sepanjang atau kalau misalnya di sini untuk pi itu adalah ke arah, kalau pi positif berarti ke arah masuk layar. Jadi arahnya ini akan ke arah masuk layar. Jadi ini adalah medan listriknya. Nah, jadi bukannya akibat medan listrik ini, medan magnet yang terjadi adalah masuk ke arah layar atau ke arah pi. Seperti itu. Nah, besarnya adalah mu 0 dikali I dibagi 2 pi rho. Oke.
Untuk sedangkan persamaan gaya Lorentz, ternyata gaya yang dihasilkan oleh muatan itu bukan hanya dipengaruhi oleh medan listrik, tapi juga dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi untuk gaya F yang terjadi pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V pada flux medan ini adalah bukan listrik ya, flux medan magnet B adalah F sama dengan QV cross B. Artinya ini dikali silang, dua vektor yang dikali silang karena V-nya adalah berupa vektor. Nah, sedangkan total gaya yang bekerja pada muatan akibat medan listrik maupun medan magnet besarnya adalah F sama dengan Q dalam kurung dikali E ditambah V cross B, seperti itu. Jadi ada pengaruh di sini Q dikalikan dengan E. Nah, ini katakan bahwa medan listrik dapat dihasilkan dari muatan yang diam ataupun bergerak. Namun medan magnet hanya dapat dihasilkan akibat adanya partikel muatan yang bergerak. Seperti itu. Jadi partikel yang diam tidak akan bisa menghasilkan medan listrik. Makanya tadi kata Maxwell menyatakan bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari medan listrik yang berubah terhadap waktu atau dia tidak konstan. Sebelum masuk ke persamaan Maxwell, maka kita harus melakukan review integral vektor. Integral vektor adalah termasuk dalam integral garis, seperti ini. Nanti kita akan membahas tentang integral garis, lalu juga ada integral permukaan, dan juga tidak lupa juga adalah integral lipat. Untuk materinya integral garis, pengulangan dari integral garis kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Untuk saat ini saya akhiri materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.